Apa? Wajah Reka tampak ingin melenyapkan sesuatu. Greg memang cari masalah. Dia segera menghibur Tokia dengan berkata, "Jangan khawatir Tokia, aku akan pergi menyelamatkan Zeus sekarang juga. Aku janji tidak akan terjadi apa-apa padanya." Tokia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku akan pergi denganmu." Reka berkata, "Tidak perlu, tunggu saja di sini. Bukankah Greg memintamu untuk mengakui bahwa kamu yang menulis penawaran yang menghina keluarga Eropa? Kalau begitu, kamu mengakuinya dan berurusan dengan Greg terlebih dulu. Beni aku waktu setengah jam. Aku janji akan membawa Zeus dalam keadaan baik padamu." Tokia menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan dirinya untuk tenang. Untuk saat ini, itu adalah hal yang paling aman untuk dilakukan. Tokia mengangguk, "Reka, nyawa Zeus kali ini bergantung padamu." Reka mengangguk dan kemudian berjalan pergi meninggalkan rumah keluarga Eropa. Setelah menaiki mobil, dia langsung menghubungi Lone Wolf. "Lone Wolf, bawa 2 tim ke keluarga Napolo di kota Geffen. Lakukan pertempuran yang besar hari ini." Lone Wolf, "Baik." Reka pergi ke Napolo Building Corp sendirian. Di depan pintu, 2 orang penjaga keamanan menghentikannya. "Berhenti, orang asing tidak boleh masuk." Bang, bang. Reka meninju mereka. Kecepatan tinjunya sangat cepat. Kedua penjaga keamanan itu tidak bisa menghindarinya dan langsung tertinju dan memuntahkan darah. "Siapapun yang menghentikanku akan mati." Reka melangkah masuk. Petugas keamanan menahan rasa sakit dan meraih walkie-talkie. "Tuan Napolo, Reka sudah datang." "Greg, berapa banyak orang yang dia bawa?" Petugas keamanan, "Dia datang sendirian." "Greg, sangat bagus, biarkan dia masuk. Aku akan menyelesaikan benci dan dendamku dengannya hari ini." Harap seluruh petugas keamanan berkumpul di ruanganku. Tak lama kemudian, Reka pun tiba di lantai 10 gedung tersebut. Tidak ada halangan sepanjang jalannya. Reka tahu bahwa Greg sedang cemas. Namun, bahkan dia saja berani masuk ke ashram yang dipenuhi darah, dia tidak mungkin tidak memperhatikan pertempuran kecil seperti ini. Bang! Dia menendang pintu ruangan Greg dan memaksa masuk. Situasi di dalam ruangannya membuat suasana hati Reka berfluktuasi. Zeus memegang pisau buah dan meletakkannya di lehernya. Darah dari luka di lehernya mewarnai roknya menjadi merah. Wajahnya tampak pucat karena kehilangan terlalu banyak darah. Di sisi lain, Greg memimpin 14 pasukannya berdiri dengan bangga sambil menatap mereka. Melihat Greg datang sendirian, Zeus pun langsung putus asa bagaimana dia bisa mengalahkan belasan pasukan Greg sendirian. "Kakak ipar, cepat pergi." Zeus menangis. Reka tidak mendengarnya dan langsung menghampiri Zeus. "Jangan khawatir Zeus, darahmu tidak akan mengalir sia-sia hari ini. Zeus, cepat pergi, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jangan memperdulikanku. Aku tidak ingin melibatkanmu." Greg memimpin anak buahnya untuk memblokir pintu sambil mencibir. "Ingin kabur? Hari ini kamu hanya ada satu pintu keluar, yaitu melompat keluar dari jendela." Reka mengabaikan Greg. Dia mengambil pisau dari tangan Zeus secara perlahan dan kemudian menusukkan 2 jarum ke lehernya untuk menghentikan pendarahan. Lalu, dia mengambil bangku dan meminta Zeus untuk duduk. "Zeus, duduk saja di sini dan lihatlah. Lihatlah, suatu hari naga akan bangkit dan membiarkan darah mengalir kembali. Lihatlah, suatu hari harimau akan kembali ke gunung untuk menodai langit dengan darah. Lihatlah, kamu tidak akan menyesal memanggilku kakak ipar." Zeus mendongakkan kepalanya dengan terkejut. Apakah pria ini akan meledakkan emosinya hari ini? Kekuatan seperti apa yang bisa dia keluarkan? Apakah dia bisa mengalahkan Greg dan anak buahnya? Greg mencibir, "Kamu benar-benar sangat pandai berakting. Jangan omong kosong. Hajar dia terlebih dulu, lalu biarkan dia melihatku tidur dengan istri dan adik iparnya." Belasan pria gagah itu bergegas menghampiri Reka. Reka memegang pisau buah dengan erat, lalu berbalik dengan ekspresi tenang. "Hanya saja, sayang sekali karpet wall impor ini." Semua orang heran.
Apa hubungannya dengan karpet ini? Zeus melihat punggung mereka dan merasa sedikit gelisah. Dia sangat tidak asing dengan sosok ini, seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Mereka baru bertindak setelah lawan bergegas menghampirinya. Dia melambaikan pisau buah di tangannya dan menggerakkannya dengan bebas. 5 detik kemudian, bayangan silatan pisau itu hanya bertahan selama 5 detik dan kemudian mereka memegangnya kembali. Dia tidak bergerak satu langkah pun, melainkan memandang orang-orang gagah di hadapannya. Mereka tampak terpaku dan terdiam di tempat sambil melihat lengan kanan mereka. Seluruh telapak tangan kanan mereka jatuh ke lantai. Darah bermuncratan dan menodai karpet wall itu. Sayang sekali. 1 detik kemudian, sekelompok pria gagah itu kembali tersadar. Mereka jatuh ke lantai dan menutupi lengan mereka yang putus sambil berteriak. Iblis. Kali ini kita benar-benar telah bertemu dengan iblis. Dalam 5 detik, dia berhasil memutuskan lengan belasan orang. Dia bukan manusia. Bagaimana bisa seorang manusia mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu kuat? Greg ketakutan hingga ngompol di tempat. Bau darah di ruangan itu mencekiknya dan membuat pikirannya kosong. Dia baru menyadari bahwa kali ini dia telah berurusan dengan orang kuat yang benar-benar tidak bisa disinggung. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah pintu. Iblis. Namun sebelum dia sampai di pintu, tiba-tiba terdengar suara pecah. Sebuah peluru menembus jendela dan menancap ke paha Greg. Peluru. Dari mana asal peluru itu? Dirinya sangat ketakutan hingga melupakan rasa sakit pada tubuhnya. Dia melihat keluar jendela dengan ketakutan. 4 helikopter militer melayang di luar jendela. Ketika tangga tali diturunkan, puluhan tentara bersenjata masuk melalui jendela yang telah mereka hancurkan. Jangan bergerak, berbaring di lantai dengan kepala di tangan. Semua orang masih tercengang dan pintu ruangan itu tiba-tiba ditendang terbuka lagi. Tentara yang tak terhitung jumlahnya masuk dan memenuhi ruangan itu. Jangan ada yang bergerak, atau akan dibunuh tanpa amnesti. Tentara, kenapa mereka menyinggung orang dari ketentaraan? Semua orang di lokasi itu tak berdaya dan berbaring di lantai, tidak ada yang berani bergerak. Greg menangis, "Reka, aku mengakui kesalahanku, maafkan aku. Tolong selamatkan hidupku, aku mohon. Menyelamatkan hidupmu." Reka duduk sambil membersihkan darah di leher Zeus. "Ketika keluargaku meneteskan darah pertamanya, kamu telah dijatuhi hukuman mati." Lone Wolf berlari masuk dan memberi hormat kepada Reka. "Maaf Tuan Agung Valkyrie, aku datang terlambat." Tuan Agung Valkyrie. 3 kata ini seperti bom yang meledakkan pikiran semua orang di sana. Ternyata pria ini adalah dewa perang yang tak tertandingi, Tuan Agung Valkyrie. Sosok legendaris. Ternyata kami telah menyinggung para dewa. Putus asa, benar-benar putus asa. Zeus tercengang dan membuka mulutnya lebar-lebar, seolah dapat diisi dengan sebutir telur ayam. Ternyata orang ini adalah Tuan Agung Valkyrie. Benar-benar sangat keren. Lone Wolf, Tuan Agung Valkyrie, seluruh gedung telah dikendalikan oleh kami. Harap beri instruksi. Reka mengeluarkan pistol Lone Wolf dan melemparkannya ke laci meja. Greg dicurigai mencuri senjata militer. Bawa dia ke pengadilan militer. Mencuri senjata militer, pengadilan militer. Ini lebih kejam daripada hukuman mati. Bagaimanapun, hukuman mati hanya 1 orang yang dihukum, sedangkan pengadilan militer akan melibatkan seluruh keluarga. Greg berteriak dan pingsan di tempat. Lone Wolf, "Baik. Kami akan segera bertindak." Anak buahnya sibuk mengambil tindakan, mengendalikan para penjahat itu dan mengambil foto untuk mengumpulkan bukti. Setelah Reka membantu Zeus membungkus luka di lehernya, dia bertanya, "Apakah kamu bisa berjalan sendiri?" Zeus, kepalaku sangat pusing, aku tidak bisa berdiri. Kakak ipar, gendong aku." Dengan itu, dia melingkarkan tangannya di leher Reka. Reka tidak ada pilihan lain selain menggendong Zeus. Sangat ringan, Zeus bersandar di pelukan Reka sambil menangis. Bagaimana rasanya bersentuhan fisik dengan seorang idola?
Sulit untuk dijelaskan. Dia hanya merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Mati tanpa penyesalan. Seluruh gedung itu dipenuhi dengan tentara. Ketika Reka lewat, para prajurit memberi hormat dan berkata dengan keras, Tuan Agung Valkyrie. Pemandangan itu tidak bisa dijelaskan. Sesampainya di lantai 1, Reka mendengar suara dari ruang bawah tanah. Saat ini dia baru teringat bahwa Krusno dan Natsu masih dikurung di sana. Dia pergi ke ruang bawah tanah dan membuka pintu dalam satu tendangan. Krusno dan Natsu yang dikurung bergegas keluar. Melihat Reka, Krusno sangat marah dan berkata, dasar, kenapa kamu baru datang menyelamatkan kami? Natsu juga marah, sebenarnya apa yang telah kamu lakukan hingga membuat Greg salah paham pada kami? Reka melirik mereka berdua, jangan pernah mencampuri urusan keluargaku lagi. Atau kalian akan menjadi Greg yang selanjutnya. Wajah Krusno merah karena marah. Kamu. Bagaimana cara kamu berbicara dengan orang yang ibih tua? Tidak tahu apa yang disukai Tokia darimu.